Ini baru 11 yang hadir. Baik, saya sambil menunggu waktu absensi, saya mulai. Untuk materi lanjut masih pada turbin impuls. Nah, ini ada sumber buku yang lain. Ini untuk turbin. Ini salah satu ilustrasi. Minggu lalu sudah sampai ini ya Mas ya? Belum ya? Contoh ini. Biasanya yang ini sudah ya. Apa belum? Ini sudah saya tampilkan. Ini ada ya, ada kewisian, ini sudah saya jelaskan minggu lalu. Nah, untuk contoh 2 ini sudah ada, cuma ini notasinya yang berbeda. Ini dari buku India, kalau yang satunya tadi ini dari buku sama-sama India, tapi ini sistem metris. Kalau yang ini sistem British, sama sebenarnya, sama juga metris, cuma notasinya berbeda. Nah, ini bisa dilihat. Kalau head sama, lah ini V itu kecepatan tangensial. Kalau di contoh yang lalu itu adalah U atau simbol U. Kemudian dan lain-lain. Ini sudut-sudut ini bisa Anda cermati. Ini sama-sama untuk turbin Brayton. Nah, ini silahkan tuh, kalau kurang jelas pas pertemuan bisa ditanyakan. Ini contoh-contoh. Ingat saya ini sudah saya kirim ya ini materinya. Baik, saya lanjut ke ini. Governor. Apa itu governor? Governor adalah alat yang berfungsi untuk mengontrol kecepatan atau putaran turbin konstan, tetap konstan. Nah, kenapa harus dibuat konstan? Karena beban turbin air dalam hal ini umumnya dihubungkan dengan generator sebagai penghasil listrik. Nah, hasil dari listrik itu masuk ke yang menggunakan, yaitu pabrik, bisa rumah, dan seterusnya. Jadi melalui powerhouse, dari powerhouse itulah yang didistribusikan ke pengguna listrik. Nah, di powerhouse ini generator yang ada di plus turbin airnya ini, generator selalu beroperasi pada putaran yang tetap, ya relatif tetap maksudnya gitu ya. Nah, kalau sementara turbin airnya itu tergantung dari debit. Nah, misalnya ketinggian dari debit, ketinggian dari tandon air naik turun, itu menunjukkan bahwa debit yang keluar dari penstop atau nozzle nantinya itu juga akan berubah.
Nah, perubahan dari air yang keluar dari nozzle itu akan menghasilkan daya yang juga berubah. Nah, seandainya suatu beban itu bertambah besar misalnya pada saat kebutuhan listrik yang puncak, maka akan menyedot sejumlah listrik yang lebih besar untuk ke pengguna tadi pada saat beban-beban yang puncak atau maksimum misalnya, atau yang berubah. Nah, sementara putaran turbin misalnya pada putaran yang tadinya 1000 rpm, anggaplah itu, dengan beban yang naik, ya otomatis generatornya akan ikut turun putarannya. Nah, dengan turunnya turbin putaran generator akan diikuti oleh turbin airnya. Nah, penurunan kecepatan ya boleh-boleh saja turun, tapi sangat-sangat kecil yang dibolehkan, biasanya kurang lebih plus minus 10% bisa jadi. Lebih dari itu akan merusak generator itu. Jadi kalau bisa ya jangan sampai lebih dari 10 itu. Jadi misalnya naik turun 5 itu masih aman. Atau kalau turun harus dalam waktu yang singkat, kalau naik juga dalam waktu yang singkat. Kemudian kembali normal, yaitu harapannya begitu. Nah, untuk memastikan putaran dari generator dan otomatis juga turbin air supaya tetap, maka tentunya daya yang dihasilkan oleh turbin itu juga mengikuti kebutuhan listrik yang dibutuhkan oleh pengguna. Kalau penggunanya membutuhkan listrik yang besar, putaran generator akan turun, kemudian turbinnya akan turun. Nah, ini padahal tidak diizinkan, harus dinaikkan lagi supaya putaran tetap karena bebannya naik tadi. Nah, untuk menaikkan putaran turbin ya mau tidak mau harus diberikan perubahan debit air yang mendorong sudu-sudu turbin Pelton tersebut, sehingga di sini katup pada nozzle itu yang dirubah lubangnya, besar kecilnya diatur oleh katup tersebut, sehingga kalau bebannya naik maka kebutuhan air harus lebih besar supaya menambah daya output dari turbin air, sehingga dengan naiknya daya turbin otomatis putaran akan kembali naik. Nah, naiknya sampai pada yang diinginkan. Jadi cara kerja yang bekerja secara otomatis seperti inilah yang nanti dilakukan oleh governor. Jadi governor berfungsi untuk mengatur putaran turbin pada tetap pada perubahan beban kerja turbin. Kalau beban kerja turbin naik berarti putaran generator turun, diikuti turbin, maka harus memperbesar debit supaya kembali dayanya naik sehingga putarannya ikut naik. Nah, sebaliknya pada beban yang kecil, misalnya pada sudah ditutup pabrik atau kalau perumahan ya malam misalnya, siang ya hari dianggap relatif kebutuhan listrik sedikit karena ada cahaya matahari. Maka kebutuhan rumah tangga itu pada siang biasanya malah turun. Nah, otomatis kalau itu dihubungkan oleh generator yang digerakkan oleh turbin Pelton ini, putarannya akan meningkat
karena tadinya putaran 1000 RPM bisa naik, misalnya 1200 atau 1300. Nah, ini ya kembali seperti saat beban naik harus diturunkan supaya putarannya kembali seperti semula. Caranya bagaimana? Ya memperkecil daya output dari turbin air tersebut, yaitu dengan memperkecil debit air yang masuk melewati nozzle, sehingga putaran akan kembali turun sama dengan putaran semula yang didesain. Jadi kondisi awal putaran turbin itu sudah diset oleh governor ini, mau putaran 1000 mau putaran 1200, ya biasanya ada range, ya range terendah dan tercepat dari suatu generator itu, nggak boleh lebih atau kurang dari itu. Kalau lebih dari yang sudah ditentukan atau kurang dari itu akan merusakkan generator khususnya, karena kalau generator itu memang desain pada operasi tetap. Kalau turbinnya sendiri ya tidak apa-apa sebenarnya, tapi karena dikoppel dengan generator, maka generatornya akan berisiko kalau putaran turbin berubah-ubah yang besar perubahan putarannya itu, sehingga perlu alat pengontrol, yaitu kita sebut sebagai governor. Nah, silakan, ini tadi penjelasannya, ini ada keterangannya dan ini komponennya, ya baca sebentar sebelum kita jelaskan lebih lanjut. Ini sudah habis. Oke, silahkan dibaca dulu. Sudah saya terangkan, ini yang saya copy dari buku aslinya. Itu penjelasannya, yang saya tulis itu seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, sekarang ke mekanisme kerja dari jenis dari governor ini. Nah, ini ada yang salah satu governor, yaitu governor sentrifugal. Ini terdiri dari beberapa komponen, atau di sini disebut sebagai servo motor. Kita lihat ada centrifugal governor, ada control valve, servo motor, gear pump, oil sump, spear atau needle atau katup tombaknya. Kemudian satu set pipa-pipa yang menghubungkan minyak dengan
katup kontrol. Dan kontrol dengan relay silinder. Apa itu? Kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, ini servo motor itu yang berupa seperti tabung pneumatik, tapi karena ini cairan berarti tabung seperti tabung hidrolis. Nah, ini yang bergerak maju mundur. Nah, ini adalah katup tombaknya yang mengontrol besar kecilnya lubang nozzle ini, sehingga debit keluar dari nozzle ini bisa besar, bisa kecil tergantung dari diameter lubang yang dibuka atau ditutup oleh katup tombak ini. Nah, di sini untuk mengoperasikan servomotor dikendalikan oleh kontrol valve atau katup pengontrol, di mana di sini ada 5 lubang, ada pompanya yang mensirkulasikan minyak dari penampung minyak. Nah, ini ada yang masuk ke servomotor di posisi B maupun A, tapi ada juga yang kemudian kembali ke tandon minyaknya atau reservoir olinya, yaitu seperti ini. Nah, kemudian servomotor itu digerakkan oleh tuas lever atau tuas yang tertumpu pada pivot ini. Nah, ini bisa bergerak naik turun dan kemudian dihubungkan dengan bola terbang. Nah, ini ada bola-bola yang merupakan bagian dari centrifugal governor-nya. Mekanisnya bagaimana? Nah, centrifugal governor ini terhubung dengan poros dari generator atau dari turbinnya, yang mekanisnya nggak diperlihatkan di sini. Ini hanya skema. Jadi jika poros yang tersambung dengan generator ini putarannya naik, maka Anda bisa melihat di sini ada bola-bola terbangnya. Artinya yang bisa, karena ini diikat oleh kawat, maka dengan putaran poros ini makin besar, maka bola-bola terbang ini, flyable ini, akan bergerak ke terlempar keluar. Kalau diputar akan terlempar keluar. Nah, karena ini dibatasi menggunakan kawat, sehingga akan membuat ini bergerak ke kanan atau kiri tergantung makin besar putarannya. Kalau makin besar putar, bola ini akan terangkat ke atas. Contohnya kalau Anda lihat penari balet, kalau dia berputar maka ya rok yang dipakai juga akan bergerak ke atas. Nah, itu menunjukkan adanya gaya sentrifugal. Nah, di sini gaya sentrifugal itu diteruskan oleh bola-bola terbang ini, sehingga dia akan mengangkat tuas ini. Karena ini dihubungkan dengan tuas ini, maka tuasnya bisa sleeve ini bisa naik turun dan akan menggerakkan tuas ini naik turun. Kalau bulat flyball-nya ini terangkat ke atas saat putaran tinggi, maka level tuasnya juga akan ke atas. Nah, tuasnya ke atas berarti servomotor ini akan bergerak ke bawah. Nah, dengan bergeraknya ke bawah ini akan membuka katup lubang A dan lubang B yang ya tadi putaran tinggi, ya ini putaran tinggi, dia akan terangkat, maka akan mendorong sleeve atau ini bergerak ke atas, sehingga tuasnya
tuasnya lever ini akan bergerak ke bawah. Dengan bergerak membuka lubang A dan B. B yang ada di B ini lubangnya terbuka, yang terhubung dengan servomotor sebelah kiri, sementara yang A terhubung sebelah kanan. Apa akibatnya? Nah, berarti minyak dari A itu masuk ke A dari servomotor ini. Sementara yang di B itu akan terhubung dengan B di kontrol valve ini. Akibatnya apa? Begitu ini turun, minyak pelumasnya akan ini bisa saat turun, yang membuka itu baru B. Ini pinggir gerahnya ada untuk seperti torak ini, yang di garis arser itu toraknya. Pada saat ini turun, ini akan menutup dari lubang A, tapi sementara yang B akan membuka. Berarti apa? Minyak yang ada di kontrol valve ini akan bergerak dari B, lubang B menuju lubang B di servomotor. Akibatnya apa? Ini akan terdorong ke kanan. Tombaknya ini akan terdorong ke kanan, sehingga apa? Lubang nozzle-nya akan menyempit, sehingga debitnya akan berkurang. Kalau debit berkurang, maka daya turbin, daya output turbin akan berkurang, sehingga putaran akan turun. Nah, kalau putaran turun apa yang terjadi? Nah, fly ball-nya ini akan ikut turun juga, akan turun, jadi akan memanjang, seolah-olah memanjang dan mendorong lever ini ke bawah. Nah, dengan lever terdorong ke bawah, maka kontrol valve ini akan terangkat ke atas, jadi A-nya akan ke atas, B-nya juga ke atas, hanya saja saat torak di A itu bergerak ke atas, lubang A-nya itu yang buka dulu, sementara yang B masih tertutup karena bergerak ke atas. Akibatnya apa? B-nya masih menutup, lubang A-nya sudah membuka, maka minyak dari A itu akan intinya kebalikan dari tadi. Kalau dari saat putaran turbin naik karena beban turun, maka flywheel-nya bergerak ke atas, bergerak ke atas, maka tuasnya akan bergerak ke bawah, sehingga B terbuka, masuk ke B, mendorong B ke arah kanan, sehingga ininya akan debitnya akan berkurang. Maka daya akan turun, putaran kembali putaran semula. Nah, dan sebaliknya, saat putaran turun, maka flyball ini juga akan bergerak ke bawah. Kalau bergerak ke bawah, akan mendorong lever ini bergerak ke bawah, dan yang bagian kanan akan terangkat ke atas. Akibatnya apa? Nah, ini B-nya ini yang terbuka dulu. B-nya yang terbuka dulu. Sehingga minyak di B ini masuk ke B. Kemudian masuk kembali ke oil sump. Sementara yang di atas, ini tadi ada minyak yang di antara AB ini membuka A masuk ke sebelah kanan.
sebelah kanan, apa terjadi? Maka dengan minyak mengalir dari A ke A dari sebelah kanan ini, maka top tembak akan terdorong ke kiri. Sehingga lubang nozzle akan membesar. Dengan besar itu, kembali putarannya akan normal lagi. Demikian seterusnya. Sehingga nanti ada pada satu kesetimbangan, kalau dayanya itu konstan, ya otomatis tombak ini akan juga selalu pada kondisi yang tetap. Tapi karena dalam kenyataan beban naik turun, maka ya ini servomotor yang membesar mengecil membuka lubang nozzle-nya ini. Demikian penjelasan dari cara kerja governor sentrifugal ini. Nah, ini penjelasannya di buku ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ini performa dari turbin. Ini notasinya, keterangannya agak aneh kok. Torsi oke, jelas. Ini speed, padahal sini sudut. Nah, maksudnya apa ini? Ini nampaknya bukan kecepatan, tapi oke, benar, and speed at constant head. Oke, pada constant head. Apa ini? And speed. Ini pasal berubah. Ini kalau tidak salah sebenarnya ini sudut theta ini adalah perbandingan U per C. Maka kita lihat U per C setengah ini diperoleh daya yang tertinggi. Nah, ini betul. Jadi ini adalah konstanta, benar, konstanta head ini, konstan head ini. Konstanta head. Jadi U per C-nya yang berubah dari 0 sampai ke 1 misalnya. Ini akan menghasilkan power yang tertinggi, tidak pada setengah, tapi sedikit bergeser. Ya, karena minggu lalu sudah saya sampaikan, kalau U per C1 itu sama dengan setengah, itu berarti sudunya dibelokkan 180 derajat. Secara teoritis memang bisa maksimum, tapi karena ada kemungkinan justru semburan itu akan saling berbenturan dari saat masuk dan keluar, maka akan mengurangi output dayanya. Nah, ini terbukti secara eksperimen, posisinya tidak persis di 0,5 tapi agak sedikit bergeser. Nah, dan power yang idealnya semacam ini yang di atas itu. Ini sedikit bergeser. Oh ya. Jadi ini untuk turbin berapa? Ini penjelasannya agak membingungkan. Hubungan antara torsi oke, yang ordinal, kemudian abscis and speed at constant head, dan kecepatannya mana nih? Nah, maksudnya theta, berarti ini adalah kecepatan yang rasio kecepatannya sebenarnya, rasio kecepatan antara U terhadap C1. Nah, ini juga tergantung dari bukaan katup. Bukaan katup yang masuk ke turbin itu. Jadi katup jarumnya tadi, nanti kalau bukanya hanya sebagian kecil,
yaitu torsinya rendah, otomatis dayanya juga rendah, dan seterusnya sampai ini lebih mendekati 100%. Oke, dan dayanya itu akan meningkat kalau U per C1-nya meningkat, tapi sampai hanya batas 0,5, setelah itu turun lagi. Untuk persamaannya mirip dengan pompa. Oke, nah, selesai ini tugas, nanti aku di turbin reaksi. Cek dulu. Ada yang ditanyakan?
Baik, kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Nah, sekarang masuk ke turbin reaksi. Jadi turbin impuls tadi saya diwakilkan dengan turbin Pelton. Nah, sekarang turbin reaksi ini banyakkan juga di turbin jenis turbin Prancis, itu yang tipe sentrifugal, sedangkan yang aksial itu turbin Kaplan maupun turbin apa namanya, turbin Kaplan, satunya turbin, nanti kita lihat. Oke, perbedaan turbin impuls dan reaksi dilihat dari mekanisme aliran beda di sudut-sudut jalan, yaitu kalau pada turbin impuls air mendorong sudut-sudut secara berkata, sedang pada turbin reaksi sudut roda turbin seluruhnya tercalup dalam air yang mengalir. Itu cirinya tentang konsep bagaimana bisa memutar, itu dulu sudah saya tunjukkan. Turbin push itu turbin mendorong, jadi kecepatan aliran sejajar dengan gerakan dari sudut impeller, sementara kalau reaksi itu berlawanan, jadi seperti balon yang disemburkan ke arah semburan dengan geraknya berlawanan. Nah, dari segi fisiknya, dari air yang menyembur itu mendorong sudut secara bergantian, sementara kalau turbin reaksi sudut-sudutnya ini atau impellernya sudah tercelup dalam air, sehingga semuanya melakukan menghasilkan gerakan yang kontinu, jadi tidak selang-seling seperti pada impuls. Nah, ini ada jenis dari turbin reaksi, dikasihkan ada 3 jenis: radial, mix, dan kalau nggak ada nih, radial mix, kepotong. Radial mix aksial, ya aksialnya kalau nggak kelihatan kemana nih. Nah, ini keterangannya ada yang hilang. Ini yang aksial. Oh, ini kok ketutup, nggak tahu kenapa ini. Ada tulisan bawah aksial. Kok nggak muncul, ada apa ini? Nggak mau. Oh, ini editing, sorry. Nah, ini ketutupan ini, betul. Nah, ini
Jadi terdiri dari 3 jenis, radial, mix, dan aksial seperti di pompa. Itu untuk jenis turbin reaksi. Turbin radial biasanya untuk kecepatan spesifik yang rendah, kemudian digunakan pada tinggi instalasi atau tinggian air, headnya adalah medium sampai tinggi. Sementara mix, alirannya campur, ini kita lihat, ini aliran radial, keluarnya secara radial, masuknya secara radial, walaupun ada pembelokan. Ini ada campur di sini, mix, dan sepenuhnya radial. Gas pintas nggak begitu kelihatan kalau seperti di pompa itu kelihatan, tapi di sudunya ini akan membelok ya, jadi membelok alirannya tidak seluruhnya aksial maupun seluruhnya radial, jadi menceng, disebut aliran mix. Nah ini yang aliran keluar masuk keluar itu adalah sesumbu. Sini nanti ada pembelokan, kemudian masuk keluar menjadi sejajar poros. Ini yang jenis yang berikutnya itu. Jenis aksial. Untuk aksial ini untuk head spesifik tinggi, tapi untuk ketinggian yang rendah. Jadi untuk jika debitnya besar, maka harus diimbangi headnya nggak perlu yang tinggi-tinggi. Jadi kalau di turbin aliran radial itu butuh ketinggian head yang tinggi karena debitnya relatif juga lebih kecil. Biasanya begitu. Seperti di pompa, kalau pompa aliran radial itu untuk head tinggi, debitnya relatif rendah. Kemudian sementara yang aksial itu untuk debit besar tapi headnya rendah. Jadi sama. Cuma karena itu turbin, kalau alirannya adalah berasal dari satu ketinggian, sementara kalau pompa itu justru diputar untuk menaikkan air. Ini gambar dari impeller beserta sudu-sudunya. Nah kemudian turbin Prancis. Nah ini yang banyak digunakan, jenis aliran radial dan campur, itu dibuat oleh Prancis, tuan Prancis, sehingga turbinnya dinamakan turbin Prancis. Nah, pada turbin reaksi, baik itu aliran radial, campur maupun aksial, itu seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu, bahwa akan terjadi penurunan tekanan baik di sudu pengarah maupun pada sudu jalan. Kalau pada turbin Pelton itu hanya terjadi penurunan tekanan di nozzle-nya, tapi tidak di sudu roda geraknya. Nah, kalau di turbin reaksi ini terjadi penurunan tekanan baik di runner, itu bagian yang berputar di mana ada sudu-sudunya, dan juga di sudu pengarah atau nozzle-nya. Runner itu nanti sudu gerak, kemudian sudu tap ini adalah biasanya disebut sebagai nozzle atau sudu-sudu pengarah. Nah, dari turbin jenis Prancis ini, baik aliran radial maupun campur, itu ada dua jenis tipe aliran masuk turbinnya, yaitu jenis inward radial flow. Jadi aliran radial yang masuk, aliran
yang masuk secara radial ke dalam. Nah, inward, jadi masuk ke dalam. Masuknya ada apakah masuk keluar lah, ini ada masuknya keluar. Aneh. Nah, ini kemudian ini gambarnya inward itu seperti apa? Ini dari luar ke dalam. Nah, ini. Kalau pompa kan dari dalam ke luar kan gitu. Ini kalau turbin energi yang dari tandon dan dari luar masuk ke sudut-sudut, keluar baru di bagian tengah sudutnya. Jadi ini jenis inward. Yang merah muda ini adalah sudut pengarah. Kalau pandangan di sini ini sudut pengarahnya. Sementara yang kuning-kuning itu adalah sudut-sudut jalan yang terpasang pada impellernya. Inilah jenis alirannya. Nah, untuk jenis turbinnya, impellernya kita lihat seperti ini. Kita lihat bentuknya, pembelokannya semacam ini. Ini aliran campur kalian seperti ini. Nah, inilah jenis inward dari kalau kita gambar di posisi lain. Jadi dari luar, yang luar ke sini masuk ke sudut pengarah, baru masuk sudut jalan atau masuk ke impeller. Jadi ini inward dari dalam, dari luar ke dalam. Nah, kemudian outward. Nah, ini masuknya dari dalam terus keluar lah, ini yang kita sebut sebagai outward. Dari dalam, di intake-nya dari dalam, kemudian melewati melewati sudut tetapnya, yaitu yang justru yang kuning ini sudut tetap saja, yaitu mengarahkan saja supaya masuk ke sudut-sudut jalan yang berbentuk cincin ini. Ini sudut yang bergeraknya atau runnernya yang pink ini. Ya sama, kalau beda. Kalau pinknya di inlet board itu adalah sudut mengarah, tapi kalau di pinknya outward itu justru runnernya. Nah, itu. Ini ada keterangannya. Inlet guide vanes itu yang pink kalau di turbin inward, sementara di outward itu justru di yang kuning itu adalah sudut-sudut pengarahnya. Ternyata habis. Oke, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Dari saya tadi terkendala jaringan untuk absen, Pak. Oh, belum. Oh iya, masih banyak yang belum ya. Ya, oke, saya buka kembali. Baik, terima kasih, Pak. Nah, silakan. Nah, ini kembali tadi pada penurunan respirasi, penurunan tekanan terjadi pada sebagian runner dan sebagian lainnya pada situ tetap. Desain turbin fase kebanyakan jenis inward radial flow, baik yang aliran radial maupun yang mix. Ya, ini
tipenya adalah aliran inward radial flow. Nah, kemudian jenis axial flow yang tadi turbin Prancis itu tipenya kalau dipompa seperti pompa sentrifugal. Nah, ini kalau di situ ada dua tipe yaitu inward dan outward flow. Terus juga turbin jenis reaksi. Nah, sekarang untuk axial flow yang benar-benar alirannya sejajar dengan porosnya. Kalau inward itu masih masuknya adalah secara radial, baik yang inward maupun outward. Tapi kalau axial masuknya secara aksial, keluarnya juga secara aksial. Ini ada dua jenis disebut sebagai turbin propeller dan turbin Kaplan. Nah, kalau turbin propeller ini sudut turbin tetap, jadi sudut turbinnya itu tidak berubah. Biasanya jumlahnya 3-8 sudut atau biasanya disebut sebagai baling-balingnya. Ada 3-8. Sementara turbin Kaplan itu lebih modern karena dia bisa mengatur sudut dari sudut-sudut jalannya tergantung dari beban, sehingga di sini meningkatkan efisiensi. Jadi efisiensi dari satu turbin kan ditentukan oleh posisi sudutnya mau seperti apa. Nah, itu bisa juga dilihat dari sudut-sudut sudutnya. Nah, ini yang bergerak seperti ini adalah jenis turbin Kaplan. Jadi sudutnya bisa digerak-gerakkan. Sementara kalau turbin propeller itu tetap. Ini jenis Prancis tadi sudah. Ada yang ditanyakan, ini hanya tambah berapa? Tambah 1, masih 4. Masih 4, kenapa enggak hadir? Apa yang ikut lomba atau apa? Apakah hanya tidak masuk? Kalau ikut lomba berarti jin, berarti ada saya absenkan karena cuma 4. Oh, ini tinggal 3 sekarang. Kalau sudah saya mau perbesar ini ya supaya lebih kelihatan. Nah, ini jenis sudut turbin. Jadi seperti pada pompa ya. Sudutnya mirip, cuma tentunya tidak persis. Kalau persis kan bisa dibalik. Ya sebenarnya bisa saja kita pompa itu dialiri nanti juga akan berputar, bisa menghasilkan listrik. Tapi karena desainnya itu ada perbedaan secara khusus, seperti misalnya bagaimana bisa membuat kecepatan masuk itu terhadap kecepatan tangensialnya adalah 2 kalinya misalnya. Nah, kalau di pompa tidak pakai seperti itu, sehingga bentuk sudutnya pasti akan berbeda. Sehingga kalau dipaksakan turbin digunakan untuk pompa atau pompa digunakan sebagai turbin dibalik ya pasti jalan, cuma efisiensinya akan sangat rendah. Ini ya, tadi berkaitan dengan karakteristik dari bentuk sudutnya. Nah, ini sebagai ilustrasi, ini ada bentuk sudutnya melengkung seperti ini. Nah, sisi masuk, nah itu yang dari luar, ini inward, jelas seperti ini tipe jenis inward, yaitu dengan V.
V kecil itu adalah kecepatan air masuk ke dalam sudu, kecepatan absolut. Kalau di buku yang waktu pompa itu saya simbolkan sebagai C. C1. C1-nya di sini. Ini untuk sudut absolutnya. Ini alfa. Nah, ini alfa. Kalau ini betulan sama, sudut absolutnya sama dengan alfa. Nah, oh ini V lurus, ini V kecil ya, ini V lurus, V kecil lah. Ini adalah V kecepatan absolut, sedangkan yang V kecil ini adalah kecepatan tangensialnya. Kemudian VF itu adalah kecepatan yang tegak lurus dari poros. Yang ini digunakan untuk menghitung debit alirannya. Ya, mudah-mudahan cukup jelas. Ini saya berikan catatan. Jadi LED V besar itu yang tadi saya tunjukkan V. Ya, ini untuk sudut alfa itu adalah kecepatan absolut V besar. Sementara V kecil ini itu sebagai kecepatan tangensial. Nah ini V besar, absolute velocity, masuk kemudian diameter N putaran, V kecil kecepatan tangensial. VR adalah kecepatan relatif. Ini mana kecepatan relatifnya? Ya ini, yang bentuk sudut theta. Itu kecepatan relatif. Dan VF itu kecepatan yang tadi, kecepatan yang tegak lurus terhadap porosnya. Yang dipakai sebagai hitungan untuk menghitung debit itu yang justru yang VF ini. Karena menuju sumbu. Dan seterusnya V besar 1, dan seterusnya itu adalah notasi kondisi masuk, kalau 2 kondisi keluar. Nah, kecepatan absolut kalau di buku sebelumnya saya tulis C1, sementara V kecil ini kecepatan tangensial U1, VR itu adalah kita tulis sebagai W1. VF itu adalah CR1. Jadi yang saya cermati gambar-gambar. Nah, bagaimana untuk menentukan daya dan net? Ya sama seperti di pompa. Ini kita lihat work yang bekerja per satuan kilogram air. Nah, ini seperti ya sama seperti di pompa, tapi dibalik. Kalau pompa kan U2, CU2, kalau ini adalah kondisi 1 masuk dikurangi dan seterusnya. Nah, ini VB itu adalah kecepatan apa ini? V besar. Kecepatan, nah ini. Kecepatan absolut yang diproyeksikan pada kecepatan tangensial diarahkan itu sama dengan CO kalau di pompa, tapi kalau di sini jadi VB itu untuk sisi masuk, sementara V kecil itu adalah kecepatan tangensial minus VB 1. Nah, ini bagian yang keluar, yang masuk nggak ada namanya, setelah keluar diberi nama VB1 kalikan V1. Inilah
kerja yang dilakukan, sementara daya ya tinggal per jam ini kalikan massa, laju massa, kilogram per detik. Nanti akan ketemu ya. Ada. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ini sudah ya, PowerPoint-nya ini sudah ada. Oke Pak, izin bertanya Pak. Ya. Untuk yang bahasa Inggris ini kalau boleh tahu dari referensinya apa ya Pak? Ini referensinya sebentar saya ambil. Ini juga susah ini saya cari, mungkin kalau Anda dapat dari download, biasanya download agak susah. Ini buku karangan R.S. Kurumi. Ini bisa dilihat. Oh, nggak bisa ya. Ini saya kameranya juga saya. Kira-kira bisa dilihat bukunya. Karangan S. Kurumi. Biasanya ini ahli macam-macam, biasanya untuk nulis elemen mesin gitu ya. Ini menulis buku pompa. Judulnya adalah Hydraulic Machines, Hydraulic Machine. Jadi mesin hidrolis bawah begitu. Oke. Nah, oh nggak kelihatan ya, gelap ya. Coba ini saya tunjukkan. Lampunya dari belakang, dari depan. Nah, ini bukunya. Hydraulic Machine, tulisannya Kurumi. Mana ini Kurumi? R.S. Kurumi. Saya mungkin kebalik dari sini ya. Oke, itu buku sumbernya ini satu buku. Sebenarnya saya sudah menerjemahkan ya ini. Nggak tahu dulu saya masukkan di perpustakaan atau belum ya, saya lupa. Nah dulu pernah membuat diktat. Sudah ada yang saya terjemahkan, tapi yang mau saya pakai ini tidak seluruh saya terjemahkan. Oke, ini mau habis. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, buku mesin ruda itu banyak sekali. Kalau ini bukan hasil download, itu dari Ngopi, buku teman dulu. Kemudian nggak tahu di perpustakaan ada enggak. Masih 2 yang belum absen. Jadi kalau sudah tidak ada yang absen lagi, bisa saya buka penuh. Nah.
Jadi ini notasi-notasinya berbeda dengan yang kemarin. Maka saya persyaratkan coba cermati notasi berbeda dengan sebelumnya. Nah inilah headnya juga sama, urutannya panjangnya akhirnya ketemu. Inilah work dan per kilogram of water. Itu adalah head sebenarnya, adalah head. Nah, bisa dituliskan sebagai VW itu adalah CU, V-nya U tangan sial, VW1 berarti kondisi masuk, VW ini VW1 itu adalah keluar, sementara VW itu masuk. Nah ini yang nyeleneh itu biasanya 1, 2, tapi kalau ini enggak, tanpa angka, terus yang keluar dimulai dari 1 itu yang keluar. Tadi, nah ini kan ada notasi, ini tanpa subscript angka. Yang sini baru ada angka FR. Ini ada VR, ini ada VR1. Kemudian alfa, ini sudut apa namanya, sudut absolutnya beta di sini. Sudut absolutnya beta. Oh ini belum saya tulis ya. Beta ini adalah sudut absolut kalau di pompa kemarin adalah alfa 2. Ini alfa 1, alfa 2. Ini sama kebetulan sudut absolutnya. Tapi tidak diberikan nama alfa 1 dan seterusnya. Anda cermati nantinya. Ya, oke, saya kira itu. Nah, oke, saya perlu saya jelaskan di sini pada turbin reaksi, baik impuls, baik Prancis maupun aksial, Kaplan nanti, itu selalu dilengkapi dengan apa namanya draft tube ini. Itu saluran yang menghubungkan keluaran dari turbin ke dalam saluran. Ini ada maksud kenapa harus dibuat seperti, kenapa tidak langsung jatuh saja ke sungai atau ke saluran seperti pada turbin Pelton. Nah ini berbedanya di situ. Kalau di turbin Pelton itu dipakai rumah itu hanya sekedar untuk menahan dari percikan air dari turbin itu saja yang memantul misalnya. Kemudian jatuh selesai. Jadi tidak ada pengaruhnya terhadap dikasih saluran apa tidak, karena memang di situ terbuka. Jadi nyemprotnya secara bergantian dan kemudian jatuh. Tapi kalau walaupun di lab itu tertutup, sebenarnya itu tidak masalah, itu hanya untuk menampung supaya tidak memuncrat kemana-mana, tidak mempengaruhi. Tapi kalau ini berbeda. Kalau tanpa dikasih saluran buang yang kita sebut sebagai draft tube ini, kalau yang bagian atas kan penstock ya, kalau yang dari tandon menuju nozzle. Tapi kalau setelah turbin keluarkan itu kita sebut draft tube menuju saluran pembuangan, anggaplah begitu. Nah ini mempengaruhi tekanan yang ada di ujung turbin ini. Kalau tidak ada tidak ada draft tube ini, maka tekanan keluar ini ya sama dengan tekanan atmosfer air itu. Maka perbedaan tekanan antara di permukaan atas dengan permukaan bawah itu relatif jadi sama, jadi tidak mempengaruhi head dari hasil ketinggian ini, jadi tidak menimbulkan perbedaan tekanan. Jadi hanya semata-mata karena perbedaan ketinggian. Anda tahu kan energi persamaan Bernoulli itu head itu terdiri dari tekanan, kecepatan, dan ketinggian. Itu yang dinyatakan dengan head. Jadi P per rho plus Z plus V kuadrat per 2. Lebih itu. Jadi tergantung itu. Nah, dengan tanpa adanya draft tube, itu nanti faktor tekanan P, jadi P di atas dan di bawah ini sama. Jadi saling meniadakan sehingga tidak mempengaruhi performance lain dari tinggi dan kecepatan air yang mengalir lewat penstock ini. Nah, kalau ditambah ini, maka tekanan di sini itu akan lebih dengan dikasih saluran ini, tekanan di airnya 1 atmosfer. Berarti tekanan di sini akan lebih rendah
dari satu atmosfer yang mepet turbin ini kan bisa menjadi lebih rendah. Baru keluar permukaan air ini baru 1 atmosfer. Apa akibatnya? Ya, berarti di sini akan terjadi beda tekanan antara di muka air atas dengan di turbin luar. Nah, ini menambah power, bisa menambah power dibandingkan kalau tanpa. Karena kalau tanpa tekanannya sama, saling meniadakan di permukaan tandon sama di setelah keluar turbin. Tuh. Maka ini jadi suatu keharusan kalau pada turbin reaksi, baik itu Prancis maupun turbin Kaplan. Ya, saya kira ini ada contoh soal. Nah, ini silahkan pahami dulu. Ini kok terasa capek, nggak tahu kenapa ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu sampai di sini. Ini sengaja sudah saya kirim juga kan ini PowerPoint-nya di WA Group. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Terima kasih, Pak. Oke, sampai jumpa kalau tidak ada pertanyaan minggu depan. Terima kasih, Saya live. Mana ini malah?